Assalamualaikum, welcome back to my channel. Dear mahasiswa Universitas Terbuka dan mahasiswa ILT di seluruh Indonesia, video kali ini akan membahas tentang Introduction to Morphology. In line with Introduction to Morphology, at least 4 major subtopics that will be discussed. The first one is about definitions of morphology and how morphology differs with other subfields of linguistics. The second is about morphemes. We also will discuss stem and root and word formation process. Tapi untuk word formation process akan dibahas di video berikutnya. Oke kelas, yuk kita bahas the first discussions about morphology. Definitions of morphology. Morphology is simply defined as the study of forms. Nah, di sini sudah saya sertakan beberapa definisi dari para expert, ya. Godwin et al. Mendefinisikan morfologi sebagai sebuah ilmu bagaimana kata dibentuk dari unit yang lebih kecil dan bermakna, smaller meaningful unit. Sementara Nida defined morphology as the study of morphemes. Jadi morfologi itu adalah ilmu tentang morpheme dan their arrangement, susunannya dalam membentuk kata. Sementara itu, menurut Matthew, morfologi ini adalah branch of linguistics, salah satu cabang dalam ilmu linguistik yang membahas tentang bentuk kata in different uses dalam penggunaan yang berbeda dan constructions. Oke kelas, dari beberapa definisi ini ada beberapa kata yang saya garis bawahi, yaitu constructions, morpheme, and smaller meaningful unit. Nah, kira-kira maksudnya apa ya? Nah, dari kata-kata ini kita bisa memahami bahwa morphology is the study. It is one of branch of linguistic that study of how the word are constructed. Bagaimana kata itu dibentuk from the smaller unit. Dan tentunya itu bermakna. Nah, setelah memahami pengertian morfologi, tentunya kalian sudah bisa membedakan ya apa morfologi dan perbedaannya dengan cabang ilmu linguistik yang lain seperti fonetik, phonology, syntax, semantik, dan pragmatic. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang smaller meaningful unit atau unit lebih kecil dan bermakna. Many people think that the smallest meaningful unit is word. Jadi banyak yang berpikir bahwa struktur terkecil atau unit terkecil dalam sebuah bahasa itu adalah kata. This is not the case, however. Many words in English can be broken down into smaller units. Jadi banyak sekali kata dalam bahasa Inggris yang bisa di breakdown lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. For example, the words unlucky, unhappy, unsatisfied. Ini adalah masing-masing adalah sebuah kata, but it can be broken down again into smaller unit. Nah, un di sini in each of these words has the same meaning that of not. Jadi un yang mendahului kata lucky di sini memiliki makna, but un is not a word by itself. Tapi un tidak bisa berdiri sebagai sebuah kata. Nah, unit-unit kecil inilah yang kita sebut dengan morpheme. Lalu, bagaimana dengan kata look, looks, and looked, looked? Bagaimana dengan akhiran s dalam kata looks dan ed dalam kata looked? Apakah itu juga termasuk dengan morpheme? Apakah itu termasuk dengan smaller meaningful unit? Then you know the answer. Okay class, so the word looks and looked, it is the word, but it consists of two morphemes.
yaitu look NS and look ED. Pertanyaannya adalah apakah morfem S dan ED ini memiliki makna? Ya, they don't have a particular meaning, but they have function. The morpheme as is required for agreement with certain subjects, seperti she, he, it. Morpheme ed signifies past tense. So, the conclusion is a morpheme is the smallest linguistic unit that has a meaning or grammatical function. Bear in mind that morpheme is not identical with syllable. Jadi jangan diartikan bahwa morfem itu adalah suku kata. Memang dalam beberapa kata dalam bahasa Inggris, satu kata terdiri dari satu morfem dan satu syllable atau suku kata. Seperti dalam kata wall. Satu kata, satu morfem dan satu suku kata. Lalu bagaimana dengan kata readable? Yang terdiri dari 3 syllable. Nah, morfemnya hanya ada 2, yaitu read dan able. Nah, sudah jelas kan perbedaan antara morfem dan syllable? Okay, class, let's talk about types of morpheme. Yeah, morpheme is divided into 2 types of morpheme. The first one is free morpheme and bound morpheme. Free morpheme atau morfem bebas dan morfem terikat, bound morpheme. Free morpheme is morpheme that can stand alone as word. Jadi free morpheme ini adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata. Sementara bound morpheme, morfem ini terikat atau morfem ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Dan morfem ini harus dilekatkan dengan kata yang lain. Saya kasih contoh misalkan kata house, car, ya, school, university. Itu adalah free morpheme. Sementara bound morpheme, misalkan morpheme ness. Ya, morfem tersebut harus dilekatkan dengan kata atau dengan kata sifat happiness. Sehingga nanti ness ini bermakna happiness. Nah, free morpheme ini sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu lexical morpheme atau kita sebut dengan open class dan functional morpheme atau closed class. Jadi yang termasuk ke lexical morpheme ini adalah noun atau kata benda, misalkan kata university, people, woman, ya. Kemudian ada verb. Kata verb, misalkan run, work, ya, smile, dan adjective, kata sifat, happy, sad, dan sebagainya. Kemudian apa yang termasuk dengan functional morpheme atau closed class, yaitu preposition. Misalkan kata under, in, out, behind, ya. Kemudian conjunction, and, or, itu termasuk conjunction. Kemudian pronoun, kata ganti, she, ya, he, dan sebagainya. Quantifier, very, auxiliary, dan article. Misalkan article a atau the. Itu disebut dengan functional morpheme. You got my point? Okay. Let's talk about the next discussions. It is about bound morpheme. Jadi bound morpheme ini juga dibagi 2, yaitu derivational morpheme dan inflectional morpheme.
Nah, perlu diingat bahwa untuk derivation of morpheme change the part of speech or the meaning of word. Ya. Jadi derivation of morpheme ini mengubah kelas kata dan juga makna. Artinya, ya. Kemudian untuk inflectional morpheme, it don't change the part of speech or the meaning of word. Jadi inflection itu tidak mengubah kelas kata dan juga tidak mengubah maknanya. Kira-kira morfem seperti apa ya? Derivational dan inflectional morpheme. Oke, let's go to the next slide. Nah, lebih jelasnya tentang perbedaan derivational dan inflectional morpheme sudah saya sajikan di slide ini, ya. Jadi untuk derivational morpheme seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa it change the part of speech or the meaning of word. Ya, jadi derivation itu mengubah kelas kata dan juga makna. Saya kasih contoh misalkan kata development. Develop yang awalnya berupa verb, ya, kemudian ditambah dengan morpheme men. Nah, karena ditambah dengan men maka menjadi noun. Baik kelas kata atau part of speech dan meaningnya juga sudah berubah. Ya, develop dari verb menjadi development, yaitu noun. Kemudian yang kedua, derivation of morphemes are not required by syntax. Maksudnya adalah derivation of morpheme ini hanya menunjuk pada hubungan makna dalam sebuah kata, tapi bukan hubungan sintaksisnya. Saya kasih contoh misalkan kata unkind, ya. Morfem un di sini yaitu sebagai prefix, ya. Ini tidak ada hubungannya dengan sintaknya, tapi ada hubungan dengan makna. Un ini berarti not, ya. He is unkind, berarti he is not kind. Un di sini bermakna tidak. Okay, the next is derivational morphemes are usually not very productive. Ya, maksudnya di sini adalah derivational ini milih-milih ya, di mana kata tersebut akan melekat. Artinya di mana morfem tersebut akan melekat pada kata. Misalkan di kata the morpheme hood, ya. Hood di sini adalah sebagai morfem. Nah, occurs the suffix hood occurs with just a few nouns. Jadi suffix hood itu hanya melekat pada beberapa kata, yaitu brother, neighbor, dan night. Ya, jadi hanya kata tersebut yang bisa dilekatkan dengan kata hood sehingga menjadi brotherhood, neighborhood, and knighthood. Tapi tidak ke kata yang lain yang mirip-mirip, misalkan friend, ya, daughter. Tidak ada kata daughterhood seperti itu. Ya, jadi untuk tipe ciri yang ketiga ini maksudnya adalah derivation itu milih-milih gitu ya. Kemudian yang keempat adalah typically occur before inflectional suffixes. Jadi derivational ini hadir atau terletak sebelum inflectional suffixes. Ya. Sebelum inflection ada derivations. Misalkan di kata governments, ya, government tambah s, ya. Jadi derivation men ini hadir sebelum s, governments. You got my point? Okay, let's go to the next. Ya, derivational morpheme may be prefixes. Nah, maybe prefixes or suffixes. Jadi derivational morpheme ini bisa berupa prefix dan juga bisa berupa suffix. Misalkan di kata prearrange atau sebagai suffix misalkan di kata arrangement. Ya, men di sini hadir
di akhir, sebagai akhiran. Oke, oke kelas. Bagaimana tentang inflectional morpheme? Jadi ini kebalikannya ya, kebalikan dari derivational morpheme. Inflectional morpheme do not change the part of speech or the meaning. Jadi hadirnya inflectional morpheme ini tidak mengubah kelas kata dan juga tidak mengubah makna. Misalkan di kata, saya kasih contoh or, ya, di kata big, bigger. Nah, itu tidak mengubah kelas katanya, ya kan? Masih tetap adjektif. Atau di kata waiting, ya, waiting, ing sebagai progressive atau present continuous, ya. Jadi tidak mengubah kelas kata, hanya mengubah grammarnya. Oke, yang kedua yaitu inflectional morphemes are required by syntax. Jadi inflectional morpheme ini penting dalam menganalisis sintaksisnya. Misalkan di kata loves, ya. Loves, Nim loves bananas. As di kata loves ini menandakan bahwa third person singular present from the verb. Jadi ini menandakan subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, ya. Nim loves bananas. Saya ulangi lagi. Jadi morpheme as di kata loves itu menjadi tanda atau menandai bahwa subjeknya itu adalah third person singular, orang ketiga tunggal. You got my point? Okay. About inflectional morpheme. Inflectional morpheme occur at the margin of a word after derivation of morpheme. Nah, ini kebalikannya dari derivation ya. Jadi kalau derivation hadir sebelum inflection, maka inflectional itu pasti terakhir. Saya kasih contoh yang tadi, government, ya, governments, maka S-nya itu sebagai inflectional morpheme, hadir at the margin of the word, ya, paling akhir. Nah, untuk inflectional morpheme ini, there are suffixes only, hanya berupa akhiran atau suffix. Dear students, previously we have discussed how to analyze morpheme in a word. Ya, kita sudah membahas bagaimana cara menganalisis atau mengidentifikasi morfem dalam sebuah kata. Kita juga sudah membahas bagaimana kita mengidentifikasi kata morfem, apakah termasuk morfem bebas ataupun morfem terikat. Nah, kali ini saya sudah sediakan beberapa kata, cats, organization, waiting, sky, blue, biggest, beautiful, and teachers. Ya, silakan kalian analisis atau identifikasi ada berapa morfem dalam kata-kata ini, ya. Jadi di kata cats, organization, dan seterusnya ada berapa morphemes. Kemudian yang kedua, setelah menentukan ada berapa jumlah morfem dalam kata tersebut, sekarang coba kalian tentukan free morfem dan bound morfem di kata tersebut. Do you get my point? Ya, silakan sambil lalu kalian identifikasi free dan bound morfem di kata cats, organizations, waiting, sky, blue, biggest, beautiful, and teachers. Oke, sudah? Oke, yuk cek dulu jawaban kalian. Nah, kata cats, it consists of two morpheme, ya kan? Ada cat dan s, cats.
Ya, bisa menentukan yang mana free morpheme, yang mana bound morpheme? Oke, saya kasih contoh dulu ya. Cat ini adalah free morpheme. Sementara S ini adalah bound morpheme atau morpheme terikat. Bagaimana dengan organization? Ternyata organization ini ada dua ya. Organize, ini ada tiga. Organ, is, ice, dan Asian. Ya. Kemudian ada waiting. Ada wait dan ing. Bisa menentukan kan mana yang free morpheme dan mana yang bound morpheme. Nah, sekarang sky. Nah, ini hanya ada satu, yaitu free morpheme. Kemudian kata beautiful. Beautiful. Nah, ada dua morpheme, yaitu beauty dan full. Beauty sebagai free morpheme dan full sebagai bound morpheme. Okay, good. And class, ini biggest, big, dan s. Neighborhood yang sudah kita bahas tadi, ya, ada dua morpheme di sini, ada neighbor, ada hood, ya. Nah, ini teachers. 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 Teach, or, dan s. Ada tiga morpheme. Nah, dari pembahasan tentang klasifikasi derivation of morpheme dan derivation dan inflection of morpheme, kira-kira kalian semua bisa nggak ya menganalisis atau mengidentifikasi yang mana bound morpheme dan yang mana free morphemes? Oke, silakan. Nah, ini adalah pembahasan penting juga di morfologi, yaitu allomorph. Ya, it is a variant of morpheme. Jadi morpheme itu ada juga variasinya, tidak hanya ada variasinya ya. Jadi allomorph it was based on phonological representations. Jadi allomorph ini dikaji berdasarkan phonological representations. Saya kasih dua morpheme di sini, yaitu morpheme ed dan morpheme s atau es. Ya, oke, kita bahas yang pertama, yaitu morpheme ed. Ini sebagai penanda past tense, ya kan? Nah, untuk verb past tense biasanya kita menggunakan ed. Ini adalah morpheme untuk past tense. Nah, bagaimana untuk kata walk? Walk, walk, ya. Ketika ada ed di belakang, maka ini menjadi walked. Langsung saja ya, tinggal tambah d. Jadi verb whose stem ended by other than the. Jadi semua kata benda, kata kerja yang diakhiri dengan bunyi selain bunyi deh sama deh, maka bunyinya atau allomorphnya itu deh, walked, walked, ya. Kemudian bedanya dengan kata kerja yang akhirannya adalah berupa alveolar stop, deh, ya, baik itu voice atau voiceless, maka akan dibaca it. Beda ya antara yang d sama it. Misalkan wanted, wanted. Kemudian ada kata ended, ended, bukan and atau want ya. Jadi allomorphnya dibaca wanted. Ini it ini adalah allomorph dari ed, sorry. Ya. Kemudian yang kedua tentang akhiran atau suffix s dan es. Nah, ini klasifikasinya ya. Noun or verb whose stem ended by voiceless sounds. Maka tetap dibaca s ya. Cats. Karena akhirannya adalah bunyi de, maka
bunyinya tetap S. Cats. Cats. Kemudian yang kedua, noun or verb whose stem ended by palatal alveolar sounds. Jadi kata, benda atau kata kerja yang akhirannya adalah j, maka ketika ada imbuhan atau ada akhiran s atau es, seperti di kata judge, ya ditambah es, judges, maka akan menjadi judges. Judges. Ya. Kemudian yang ketiga, the environment is voice sounds. Jadi semua kata atau stemnya itu diakhiri dengan bunyi voiced. Seperti di kata kids. Kids, ya. Maka the es di sini, s atau es di sini berubah menjadi bunyi z atau z, ya. Z, kids, kids, bukan kids, ya, tapi kids. Oke, bisa dipahami tentang allomorph? Ada cats, karena akhirannya adalah voiceless sound, maka tetap s. Jika diakhiri dengan palatal alveolar sound atau j, maka akan menjadi s, ya, judges, judges. Kemudian jika environment atau lingkungan di sekitarnya adalah bunyi voice, maka akan menjadi bunyi z, ya, kids, kids. Oke, tadi di pembahasan allomorph kita membahas tentang stem, ya, kita menyinggung kata stem. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara stem dan root, ya? Oke, di sini saya kasih clue tentang stem, ya. Stem is formed by root plus affix. Kemudian yang kedua, affix can attach root or stem. Jadi affix atau imbuhan bisa melekat pada root atau stem. Nah, untuk yang pertama, stem ini dibentuk oleh root dan affix. Tapi ada juga root dan tanpa affix, with nothing, ya. Maka ini stem and root may be the same. Jadi jika ada root yang tidak ditambah dengan affix, maka it can be stem. Jadi selain menjadi root, dia juga menjadi stem. Kemudian yang ketiga adalah stem may be word. Stem itu juga ternyata bisa berupa kata. Nah, sampai di sini masih bingung? Oke, saya kasih contoh di slide berikutnya. Bagaimana cara membedakan antara stem dan root? Yuk, kita lihat contoh berikut. Kata activist jika di breakdown akan menjadi active dan is. Maka kata atau morpheme active inilah yang disebut dengan stem. Nah, kata active ini berasal dari morpheme act ditambah if. Sehingga act inilah yang kita sebut dengan root. Okay, my beloved students, I have told you that stem is formed by root plus affix. But in some cases, stem and root may be the same. Hal ini karena setelah root tidak ada penambahan affix. For example, the word teacher. Ketika di breakdown pertama kali menjadi teach or, maka stem dari kata tersebut adalah teach. Akan tetapi, kata teach ini tidak bisa di breakdown lagi, sehingga teach inilah yang disebut dengan root. Jadi, di kata teacher, root dan stemnya sama, yaitu teach. So, it can be concluded that root is the core semantic content of the word. Dear students, now let's try to identify the stem and the root of the following words. Dear my beloved student, see you on the next video. Wassalamualaikum.